Selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali. Oke, saya share PowerPoint-nya. Oke, mungkin ini terlihat terlihat jelas yang saya tampilkan. Jelas, Oke, Pak. kita bahas ini sesi yang keempat. Oke, jadi yang sebelumnya ini saya sudah sampaikan ya, itu juga perlu dilihat ulang karena belajar apologetika itu butuh waktu. Tidak bisa hanya sekali mendengar. Perlu pengulangan, ada yang perlu dihafal, dan perlu dibiasakan. Oke, nanti di sesi kelima yang next-nya setelah ini juga bisa dibilang ini yang dipakai oleh kaum ateis itu untuk mengcounter yang kita bahas hari ini. Nah, jadi ini semua berhubungan sebetulnya. Nanti sesi 6 juga berhubungan dengan hari ini. Oke, mari kita mulai ya. Saya mau nanya dulu nih, tapi nggak usah dijawab, nggak apa-apa ya, nggak usah raise hand, tapi dipikir coba. Siapa yang pernah bertemu Tuhan secara langsung? Secara langsung itu maksudnya seperti Petrus bertemu Tuhan Yesus atau seperti Musa bertemu dengan Yahweh ya. Itu siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Saya yakin jawabannya ya sebagian besar minimal itu tidak pernah seperti saya. Nah, jadi ini apa artinya? Jadi, kalau kita ditanya apakah Tuhan benar ada, kita perlu bisa menjelaskan ke orang lain buktinya apa. Karena ya berhubung ya memang kita hidup di zaman di mana Tuhan tidak menampakkan diri secara langsung. Seperti di zaman Musa atau di zaman Tuhan Yesus datang ya. Ini belum. Jadi ya kalau nanti satu hari Tuhan Yesus datang kedua kali baru kita ketemu. Tapi sekarang kalau kita ditanya orang yang belum pernah mengalami Tuhan, nah ini kita perlu bisa jelaskan, oke? Oke, jadi tujuan materi hari ini utamanya untuk memberikan gambaran besar mengenai bukti-bukti rasional akan keberadaan Tuhan. Agar ketika melakukan penginjilan, Anda dapat menjelaskannya kepada orang yang belum percaya, terutama kaum ateis. Ya, saya ingin mengingatkan yang sebelumnya minggu lalu pun kita sempat bahas, yaitu urutan strategi apologetika dan penginjilan. Secara logika urutannya ya, ini saya ulangi lagi karena ini penting. Goalnya kita mau orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tapi sebelumnya mereka perlu percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang berotoritas. Tapi sebelum step kelima, kita perlu step keempat, yaitu menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Contoh, dengan membuktikan kebangkitannya. Tetapi sebelum membahas kebangkitan Yesus, kita perlu menjelaskan bahwa Kristen adalah satu-satunya agama yang bisa dipercaya. Ya ini terlihat ya logikanya ya ada step by step. Nah sebelum itu bagaimana? Hari ini yang kita bahas, kita perlu menunjukkan bukti keberadaan Tuhan. Nah kenapa ini penting? Kalau ini kita melewatkan yang step hari ini, itu orang akan sulit percaya, terutama kalau kaum tersebut adalah orang ateis. Karena kalau kita langsung masuk ke step 3, ini contoh ya, di pengalaman saya pernah melihat teman saya itu yang menginjili orang itu, mereka langsung membandingkan agama mana yang benar, Tuhan mana yang layak dipercaya. Nah, tetapi sekarang kita pikir secara logika. Kalau orang tersebut adalah orang yang ateis, mereka percaya Tuhan ada atau tidak saja, mereka belum. Ya mereka nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, itu tidak masuk akal kalau kita langsung masuk ke step 3. Nggak rasional dan tidak logis ya kalau kita langsung membandingkan Tuhannya siapa. Kalau Tuhan ada atau tidak saja, dia tidak percaya. Jadi kita perlu lewat step ini dulu, ya, yaitu menunjukkan bukti keberadaan Tuhan. Dan tentu step satunya apa? Yang minggu lalu dibahas, yaitu menunjukkan bahwa adanya kebenaran mutlak dan objektif, yaitu membuktikan relativisme itu keliru. Nah ini jangan lupa ya, step satunya jangan dilewat, yaitu yang minggu lalu. Jadi yang minggu lalu dengan minggu ini dan seterusnya itu berhubungan. Ya, saya ingatkan sedikit, kalau orang tersebut percaya bahwa segala sesuatu relatif, hanya sekedar opini, mau kita bahas topik yang hari ini, itu percuma.
Kita capek-capek menjelaskan bukti keberadaan Tuhan dari segi saintifik atau yang bukan pun percuma. Karena ujungnya orang tersebut akan mengatakan bahwa ya itu kan hanya masalah opini kamu. Jadi step satu jangan dilewat, yaitu yang minggu lalu. Kalau bagi yang belum ikut yang minggu lalu, ini mohon dibaca ya, karena berhubungan sekali. Ya, tujuannya yaitu membahas topik hari ini untuk menjangkau kaum ateis. Jadi apakah itu ateisme? Ateisme itu tidak percaya Tuhan ada. Ateisme itu lawannya dari teisme ya. Teisme itu dari kata theos yaitu Tuhan. Jadi teis itu adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Ateis yang percaya tidak ada Tuhan. Nah, ini beda ya dengan agnostisisme ya. Ini seringkali orang kebalik atau pikir sama. Agnostisisme itu tidak tahu Tuhan ada. Atau kalaupun ada, Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak peduli dengan kita. Jadi beda ya dengan ateis. Dan tentu saya punya teman yang ateis, yaitu jelas-jelas dia menolak Tuhan ada, dia tolak. Kalau yang agnostik, mereka biasanya bilang bahwa ya saya percaya Tuhan ada, tapi saya nggak tahu Tuhan yang mana. Jadi beda pendekatannya. Ataupun ada orang agnostik yang bilang, ya Tuhan nggak bisa dijangkau, atau Tuhan nggak peduli dengan kita. Tapi saya percaya ada. Jadi pendekatannya akan berbeda dengan yang kita bahas hari ini. Jadi kita jangan kebalik ya terminologinya. Nah, nama lain dari ateisme itu biasanya naturalisme, materialisme, atau sekularisme. Ini semua sebetulnya bisa dibilang ya hanya beda-beda sedikit, tetapi sebetulnya sama, yaitu ateisme. Misalnya naturalisme. Orang yang percaya bahwa hanya ada dunia natural, yaitu dunia supernatural tidak ada. Nah, itu disebutnya naturalisme. Kalau materialisme, orang yang percaya bahwa semua yang ada di dunia ini itu terbentuk dari materi. Ya, jadi materi itu apa? Seperti badan kita, kemudian molekul, atom atau subatom. Nah, itu semuanya disebut materi. Ya, jadi yang percaya bahwa semua yang ada di dunia ini bentuknya hanya materi. Tentunya tidak ada hal yang bukan materi. Misalnya apa? Seperti roh gitu tuh nggak ada. Atau ya pikiran bahkan dibilang nggak ada. Adanya otak. Nah, itu orang yang percaya materialisme. Dan ini filosofi ateisme sebetulnya. Ya, itu disebut materialisme ya. Jadi kalau ngomong materialisme ini bukan ngomongin cewek atau cowok matre, bukan ya. Tapi ini filosofi ateisme. Dan yang ketiga sekularisme. Ya, ini sering dipakai bahwa oh dunia sekarang sudah sekuler. Oke, maksudnya itu sudah sekuler itu seringkali artinya ya kita sudah tidak perlu Tuhan. Seringkali yang kita perlukan teknologi, yang kita perlukan sains. Nah, ini pun salah satu filosofi ateisme. Jadi ketiga dari nama lain ini sebetulnya adalah ateisme yang terselubung. Jadi kita perlu tahu. Oke, jadi ateis pun yang terkenal tuh banyak yang militan sampai sekarang ya. Mereka itu dengan effort dan dengan mati-matian mereka menyebarkan ajaran mereka dan menyerang bukan hanya kekristenan tapi agama lain. Ini nama-nama ini nggak perlu dihafal ya. Nanti kan ini PDF-nya juga diberikan. Tapi secara singkat, ada grup yang terkenal ya dari sejak 20 tahun lalu namanya itu Four Horsemen of Atheism. Itu namanya misalnya Richard Dawkins, itu terkenal sekali. Mereka dan sangat militan, banyak menulis buku tentang ateisme. Kemudian dari golongan yang bawah tuh, yang kiri bawah, scientist. Misalnya Stephen Hawking yang sudah meninggal. Kemudian ahli psikologi yang paling bawah itu Sigmund Freud. Mereka adalah orang ateis tapi menyebarkan ateisme melalui ajaran mereka yang di dunia sains. Ya jadi mereka gencar sebetulnya. Jadi kita tidak boleh tidak peduli. Nah, kemudian yang di kolom sebelah kanan itu generasi muda. Ini saya tulis tuh ada followernya lebih dari 300.000. Ini di YouTube terakhir saya lihat. Itu udah berapa tahun lalu? Sekarang udah lebih banyak. Itu nama-namanya kurang lebih. Itu nama channel YouTube-nya. Ya, kalau mau belajar tentang ateisme boleh tuh. Coba cek channel-channel mereka. Saya pun sering ngikutin channel-channel mereka dari dulu. Jadi saya tahu kurang lebih yang dipermasalahkan mereka dan yang mereka pakai untuk menyerang kekristenan apa saja saya tahu. Nah, itu jadi
generasi muda pun, itu saya lihat banyak tuh Gen Z atau Gen Y, itu banyak yang mereka di YouTube itu pakai untuk menyebarkan ateisme dan menyerang agama lain. Ya, dan misalnya contoh ya, di Alkitab ada yang terlihat seperti kelemahan, dia pakai, dia pelintir untuk menunjukkan bahwa kekristenan salah. Ya, itu jadi mereka dengan gencar melakukan itu. Jadi kita pun jangan jangan buta tentang hal ini. Terutama yang sudah punya anak, perlu diedukasikan. Nah, ini juga contoh ya, ini sudah saya ambil tuh di kurang lebih 4 tahun lalu, itu di Gramedia. Buku-buku ateis tuh udah nyebar. Itu kurang lebih contohnya ya. Buku-buku biasa dikemas dalam bentuk sains, tapi ya tentu ini bisa dibilang kebanyakan yang saya tampilkan itu, yang itu semuanya dari penulis ateis. Yaitu kenapa saya tahu, ya pengarangnya saya tahu. Mereka orang ateis yang cukup militan. Dan tentu pentingnya menanggapi ateisme, saya selalu senang dengan kata-kata ini ya. Kita bisa menghindar ketika orang ateis mengajak kita debat. Tetapi kita tidak bisa menghindar jika anak kita bertanya kritis mengenai iman kekristenan. Ya, jadi kalau kita serius mendidik anak kita dalam kekristenan dan kita tidak mau suatu hari anak kita jadi ateis atau agnostik misalnya, kita perlu bisa mengedukasikan mereka dengan tepat. Masih ingat di sesi pertama ya, saya menampilkan dari buku ini ada survei nih ya tentang Gen Z, yaitu disebut the least religious generation in America. Nah, itu yang saya tampilkan di poin 2 ya. Ketika disurvei, itu kebanyakan itu dari anak muda di youth group meninggalkan gereja ketika kuliah. Dan ketika disurvei, alasan populernya itu saya sebutkan juga di sesi pertama ya, yaitu komplainnya mereka apa? Tidak cukup bukti adanya pencipta alam semesta. Waduh, ini kan topik yang kita mau bahas nih hari ini. Ini yang mereka komplainin. Mereka nggak dapat itu dari gereja. Kemudian ada yang ngomong, saya sekarang udah jadi ilmuwan. Saya nggak percaya mujizat. Saya percaya teori evolusi, bukan Alkitab. Ini juga topik yang saya mau bahas ini di sesi terakhir nih. Saya menyadari cerita di Alkitab lebih seperti Santa Claus. Saya tidak percaya ada Tuhan yang maha baik yang bisa membiarkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan. Ini sesi setelah ini. Kenapa saya bawa sesi-sesi ini? Karena ini yang dikomplainkan oleh anak muda. Mereka tidak mendapatkan jawaban ini dari gereja. Jadi kesimpulannya ada korelasi antara tidak terjawabnya pertanyaan-pertanyaan dengan keputusan mereka meninggalkan kekristenan. Jadi kita jangan remehkan hal ini. Kita jangan remehkan kebutuhan anak-anak kita, anak-anak muda di gereja untuk belajar. Ketika mereka bertanya dengan serius, mereka meminta jawaban yang logis, kita perlu bisa menjelaskan. Sekali lagi ya, survei ini mengatakan banyak dari mereka akhirnya meninggalkan gereja dan jadi ateis kebanyakan karena mereka kecewa, mereka tidak mendapatkan jawaban. Ya ini bukan kata saya ya, ini ada yang mensurvei. Oke, jadi hari ini yang kita mau bahas itu bukti yang mengarah kepada keberadaan Tuhan. Yang pertama, asal mula alam semesta. Yang kedua, keteraturan alam semesta. Yang ketiga, keberadaan objek non-materi yang ada di dunia. Saya akan memulai dari yang pertama dahulu ya, yaitu asal mula alam semesta. Pertanyaan yang dari dulu ditanyakan, mengapa hari ini ada sesuatu daripada tidak ada? Mengapa hari ini ada something daripada nothing? Intinya hari ini kita itu ada tanaman, ada binatang, ada bumi, ada alam semesta ini. Kenapa ada? Bukan tidak ada. Ini pertanyaan yang berusaha dijawab oleh para filsuf dari ribuan tahun lalu sebetulnya. Mereka menanyakan hal ini. Dan kedua, pertanyaan itu mengacu apakah alam semesta ini infinite atau finite. Infinite itu maksudnya kekal ya. Alam semesta nggak ada asal mulanya. Kalau yang dimaksud finite, artinya alam semesta itu ada umurnya. Oke? Dan tentu ini artinya apa? Kalau kita mengatakan dan terbukti bahwa alam semesta itu infinite atau kekal, tentu
tidak ada penciptanya. Kalau dibilang finite atau ada asal mulanya, berarti ada penciptanya. Ada yang mengawali. Dan apa yang dikatakan science terhadap hal ini? Sains mendukung alam semesta itu finite. Dan ini baru ditemukan, diteguhkan di abad ke-20 dari beberapa penelitian sains. Contohnya, dari Big Bang. Nah, itu gambarnya yang saya tampilkannya di kanan bawah. Itu peristiwa Big Bang, yaitu adanya titik awal alam semesta. Apakah hanya dari Big Bang? Enggak. Dari hukum kedua termodinamis yang ditemukan oleh William Thomson atau Lord Kelvin ya. Itu teori Kelvin ini pun mendukung sainsnya Big Bang. Dan yang ketiga, ini dari Einstein ya. Dari ini juga mendukung fakta bahwa alam semesta itu ada pengembangan dan tidak ada titik mulanya. Ini pun didukung oleh penelitian astronomi dari Hubble Telescope. Jadi dari teori Einstein General Relativity bersama dengan Hubble Telescope mengambil kesimpulan bahwa alam semesta itu ada pengembangan sampai hari ini. Dan tentu itu ada titik awalnya. Jadi sains yang lain juga mendukung sains Big Bang. Jadi ketiga sains yang saya tampilkan ini saling mendukung. Mendukung apa? Mendukung fakta bahwa adanya asal mula alam semesta. Dan ini membuktikan bahwa alam semesta itu tidak kekal. Dan kenapa ini penting? Karena sebelum abad ke-20, kebanyakan saintis dan filsuf, mereka percaya bahwa alam semesta itu kekal. Contohnya, misalnya fisikawan yang zaman dulu, misalnya Aristoteles, percaya bahwa alam semesta itu kekal. Atau misalnya, selain di Kristen, misalnya agama Buddha, itu percaya alam semesta itu kekal. Dan juga banyak filsuf yang lain. Mereka percaya alam semesta itu kekal, nggak ada titik awalnya. Jadi, zaman dulu, orang Kristen ketika bilang bahwa alam semesta itu diciptakan. Alkitab melalui Kejadian 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Orang Kristen sebelum abad ke-20 itu diketawain. Karena apa? Kebanyakan dari kaum intelektual, filsuf, dan saintis, mereka percayanya alam semesta kekal atau infinite. Baru di awal ke abad ke-20, sains membuktikan bahwa alam semesta itu finite dan ada asal mulanya. Itu penelitian sainsnya pun berbeda-beda yang saya tampilkan itu. Nah, tentu jika finite, maka ada sesuatu atau seseorang yang mengawalinya. Peristiwa Big Bang itu tidak terjadi ya hanya begitu saja. Pasti ada sesuatu, entah apa atau siapa yang mengawalinya. Dan ini karakteristiknya ya yang dideskripsikan oleh para ahlinya. Apapun atau siapapun yang mengawali Big Bang itu pasti di luar ruang, waktu, dan materi. Kenapa? Karena ruang, waktu, dan materi atau space, time, and matter itu baru terjadi di peristiwa Big Bang. Oke, jadi apapun atau siapapun yang mengawalinya pasti di luar ruang, waktu, dan materi. Kemudian pasti sangatlah kuat dan sangat pintar. Maksudnya sangat kuat dan pintar pasti mempunyai power yang begitu besar sehingga bisa membuat alam semesta ini. Dari tidak ada jadi ada. Dan tentunya mempunyai kepribadian dan kehendak bebas. Lah kok bisa kehendak bebas ya gimana? Apa hubungannya? Karena dari ketiadaan tetapi di satu poin dia bisa menetapkan oke, saya mau menciptakan alam semesta ini. Ya ini butuh kehendak bebas dan tentu butuh kepribadian. Nah, karakteristiknya ini mirip sekali sebetulnya kan dengan Tuhan yang kita percaya. Dan tentu sebetulnya di Kristen sudah diajarkan di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, ini yang pertama yang saya mau bahas ya. Jadi alam asal mula alam semesta. Tetapi bukan cuma asal mulanya, tetapi juga alam semesta ini penuh dengan keteraturan. Ini menjadi bukti kedua.
bahwa memang adanya pencipta. Ini dari sains yang sekarang banyak diteliti, itu namanya anthropic principle, yaitu yang saya tanda kurung, yaitu keakuratan pengaturan alam semesta untuk mendukung manusia hidup. Saya ulangi ya, mungkin ada yang bingung. Jadi anthropic principle ini meneliti dan mendeskripsikan alam semesta yang begitu teratur, begitu presisi, sehingga hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernafas, dan kita tidak misalnya tergencet dengan gravitasi, itu enggak. Semua sudah diatur supaya kita bisa hidup. Ya buktinya apa? Saya bisa bicara hari ini. Bapak dan Ibu masih bisa bernafas. Ini bukti adanya keteraturan alam semesta yang mendukung kita untuk hidup. Hitungan komposisi di alam, yaitu contohnya oksigen, itu harus kadarnya itu harus tepat. Kemudian atmosfer yang ada di bumi, ini pun sudah diatur supaya kita bisa hidup. Kalau misalnya katakan kita tidak punya atmosfer, bagaimana jadinya? Sinar matahari yang diterima itu akan membakar kita. Kemudian kadar CO2 juga itu pun sudah segitu cukup. Kalau sekarang CO2 makin banyak, yang terjadi adalah pemanasan global. Ya itu tidak boleh. Makanya kalau manusia yang merusak ini bahaya. Kemudian tadi saya sudah sebutkan sedikit mengenai gravitasi. Besarnya itu sudah pas. Kalau lebih besar atau terlalu kecil, ini akan jadi masalah. Untuk badan kita, untuk tulang kita nggak bisa. Contoh sekarang ada ilmuwan yang berusaha ke Mars misalnya. Misalnya contoh pengusaha yang berusaha itu Elon Musk namanya ya. Itu mempelajari karakteristik di Mars itu gimana. Contoh gravitasi lebih kecil. Itu badan kita itu akan berubah. Dan tentu kemungkinan umur kita juga akan terpengaruh. Nah kemudian posisi bumi. Jarak bumi dari planet lain dan dari matahari. Ini pun sudah tepat. Ya bayangkan kalau posisinya itu lebih dekat atau lebih jauh dari matahari. Apa yang akan terjadi? Ya Bapak dan Ibu sudah tahu. Dan fungsi banyak benda-benda alam yang ada di tata surya kita. Contohnya, di sini ada yang tahu bahwa galaksi itu bentuknya itu harus spiral. Kalau tidak spiral, ini akan jadi masalah buat kita semua. Kemudian, bintang atau matahari kita, besarnya itu sudah pas. Kalau lebih besar atau lebih kecil, itu pun akan jadi masalah. Kemudian, mengapa kita punya bulan? Dan bulannya itu jaraknya tidak lebih dekat atau lebih banyak. Kenapa? Ini dibutuhkan. Kaitannya apa dengan cuaca di bumi? Yaitu contohnya begitu. Jadi benda-benda langit itu ada fungsinya. Nah, yang saya baru tahu kurang lebih berapa tahun lalu itu Jupiter. Dikira planet Jupiter ini kan cuma untuk keindahan. Enggak juga, itu ada fungsinya. Contohnya apa? Kalau asteroid itu mau menghantam bumi, mereka itu yang dari yang jauh ya ini harus melewati Jupiter dahulu sehingga dari Jupiter oleh Jupiter itu akan diserap. Jadi digambarkan Jupiter itu seperti vacuum cleaner yang melindungi bumi dari benda-benda langit. Jadi Jupiter itu ada fungsinya. Yang kan Jupiter itu jauh lebih besar dari bumi, terbentuk hanya dari gas, gravitasinya jauh lebih besar. Dia berfungsi itu melindungi bumi dari serangan benda-benda langit. Kemudian bukan hanya benda-benda langit. Nah, itu gambarnya yang di kanan bawah. Susunan genom dan DNA yang ada di makhluk hidup dan terutama manusia ya. Itu sudah begitu teratur dan ada perbedaan sedikit dalam susunan genom kita saja ini bisa merubah banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan, ini para ahli mengatakan ketika melihat susunan genom kita ini seperti information system, seperti sistem komputer yang luar biasa canggih. Nah, ingat ya di sesi pertama saya pernah menampilkan orang ini. Dia adalah seorang filsuf ateis yang akhirnya dia meninggalkan ateisme, menjadi percaya Tuhan. Itu kata-katanya yang saya kutip ya. Scientific discoveries about the complexity of DNA led him to believe there was an intelligent creator. Jadi
kaum ateis yang mereka meneliti benar-benar, mereka pun tahu ketika melihat DNA kita yang dan susunannya yang begitu luar biasa, dia menyadari ini pasti ada yang membuat. Ini nggak mungkin hanya sebuah kebetulan. Jadi sekali lagi dari mana nih asalnya semua keteraturan alam semesta ini? Kemungkinannya hanya dua. Ini sebuah kebetulan atau dibuat. Tetapi tentu dengan semua kompleksitas yang ada dan semua parameter yang perlu tercukupi agar kita bisa hidup hari ini, membutuhkan iman lebih besar untuk percaya ini semua sebuah kebetulan. Jadi bagi para ateis atau agnostik yang mengatakan bahwa alam semesta ini dengan segala keteraturannya itu hanya sebuah kebetulan dan bukan dibuat oleh seseorang, mereka sebetulnya membutuhkan iman yang lebih besar dari kita. Nah, seringkali kan ada orang ateis yang bilang, oh saya nggak butuh iman kalau jadi ateis. Kalau kalian orang Kristen pakai iman. Oh itu udah salah besar. Justru dengan mereka percaya alam semesta ini bisa ada, hanya karena sebuah kebetulan, iman mereka jauh lebih besar. Jangan salah ya, saya tidak bilang kita semua ada di sini ini hanya sebuah kebetulan. Kemungkinannya ada, tapi kemungkinan tapi kecil. Lebih besar mana? Bahwa ini semua ada yang mengatur. Ya tentu, probabilitasnya atau kemungkinannya itu lebih besar ada yang mengatur. Kalau kita percaya kepada kemungkinan yang lebih kecil, kita membutuhkan iman yang lebih besar. Sebetulnya Alkitab dari dahulu juga sudah mengajarkannya di kitab Mazmur. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, saya masuk ke bukti yang ketiga, adanya objek-objek non-materi di dunia yang kita hidup sekarang. Contohnya seperti apa? Pertama, ateis itu mengklaim dunia ini hanya terbuat dari materi. Tadi yang saya bilang ya, filosofinya namanya itu materialisme. Oke, bahwa kita ini, contoh badan kita ini hanya dari daging, darah, atom, dan subatom. Ya, nggak ada namanya pikiran, toroh, itu nggak ada. Oke, tetapi dengan penemuan, banyak hal ini dibuktikan salah. Karena ada adanya objek non-materi. Contohnya apa saja? Hukum alam, hukum logika, matematika, dan fisika. Nah, biasanya ada yang berargumen begini. Loh, itu kan science sebetulnya. Loh, tetapi masalahnya tahu di mana? Untuk para saintis bisa melakukan science, hukum-hukum ini perlu ada. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukan science? Para saintis kan hanya mendeskripsikan alam yang ada. Para saintis itu hanya mendeskripsikan misalnya hukum fisika. Hukum fisika bukan diciptakan saintis loh. Bukan. Hukum fisika itu sudah ada sebelum para saintis menemukan. Ya, tentunya para saintis tidak bisa mendeskripsikan hukum fisika jikalau hukum fisika itu berubah-berubah setiap waktu. Katakan, gravitasi kita ini nggak konstan ya, bisa berubah setiap saat. Ya nggak bisa para saintis, misalnya Isaac Newton atau Einstein, mereka mendeskripsikan hukum gravitasi nggak bisa. Kalau gravitasi berubah-berubah setiap saat. Dan tentunya untuk melakukan sains butuh logika dan matematika. Ini sudah ada sebelumnya. Dan tentu keberadaan mereka, bentuknya apa? Non materi. Oke? Kemudian, hukum moral yang sudah dibahas ya minggu lalu sedikit. Hukum moral itu ada di hati nurani kita. Semua orang tanpa sadar atau tidak sadar, mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu pertanyaannya, hukum moral yang tertanam di hati nurani kita ini asal usulnya dari mana? Ya tentu kalau adanya hukum, ada pembuat hukum, ya. Dan tentu contoh lain adalah free will. Adanya kehendak bebas yang kita punya. Kita mempunyai free will. Kita bukan makhluk yang hanya disetir oleh kedagingan kita. Enggak, kita punya free will. Nah, ini asal usulnya dari mana? Ya. Kemudian, adanya roh. Kita punya roh.
Dan juga ada roh jahat maksudnya ya. Roh jahat itu maksudnya iblis ya. Oke? Ini pun bentuknya non materi. Bagi yang mau tahu lebih banyak tentang roh jahat ya, ini saya rekomen satu buku nih. Ini saya suka bukunya. Ya penulisnya namanya Richard Gallagher. Dia adalah seorang psikiatris, psikiater yang dulunya dia tidak percaya adanya dunia roh. Nah, tetapi ketika belakangan dia sering diminta tolong oleh para pendeta dan juga pastor Katolik yang menangani kasus eksorsisme ya. Dia pelan-pelan dia mulai melihat satu fenomena yang di luar dunia psikologis. Yaitu fenomena yang sebetulnya jarang betul. Yaitu apa? Adanya roh jahat yang bisa mempengaruhi orang begitu rupa. Wah ini seru nih di buku ini ya dituliskan. Orang yang kerasukan itu benar-benar luar biasa. Bisa bisa berbahasa yang dia nggak pernah bisa. Ada yang sampai terbang. Ada yang bisa punya kekuatan ketika kerasukan roh itu. Ini dari mantan psikiatris yang dulunya tidak percaya loh. Oh ini bukunya menarik sekali. Saya sangat rekomen. Tapi saya titip pesen ya, baca bukunya jangan sebelum tidur ya. Ini itu cari cari mati namanya. Oke, jadi asalnya dari mana objek-objek non materi tersebut? Ya tentunya cuma dua kemungkinan. Sekali lagi, hanya kebetulan atau dibuat. Dan tentu membutuhkan iman lebih besar untuk percaya ini semua hanya kebetulan. Oke? Ini contoh ya, ini saintis Kristen itu banyak ya, ini sebagai penutup. Kenapa saya tampilkan ini? Karena banyak dari orang ateis itu yang ngomong ke saya begini, adanya sains hari ini itu jasanya orang ateis. Oh itu salah besar, itu mereka nggak belajar sejarah. Itu coba cek aja linknya di bawah ya di Wikipedia. Saintis yang Kristen itu banyak sekali. Ini kadang kita perlu tunjukkan data ini. Kenapa? Karena seringkali orang ateis itu mereka juga nggak belajar. Mereka bilang bahwa, ini seringnya mereka bilang begini, oh ya orang pinter itu percaya sains. Ya, kalau orang bodoh belajar agama. Tuh orang Kristen tuh yang bodoh-bodoh belajar agama, ya. Belajarnya doktrin ya, belajar Alkitab itu yang bodoh-bodoh. Nah, ini data ini menunjukkan itu banyak orang pinter, para saintis, mereka devoted follower of Jesus. Ya contohnya ini di kolom kiri ya. Ini Isaac Newton. Itu yang terkenal, Kristen. Lord Kelvin tadi saya sebutkan ya yang hukum kedua termodinamis yang menemukannya. Itu Kristen. Johannes Kepler, Galileo, Blaise Pascal. Oh, Blaise Pascal bukan hanya ilmuwan ya, tetapi juga ahli apologetika. Oke, dan juga yang di kolom kanan, ini para saintis yang dengan terang-terangan mengaku mereka Kristen dan masih hidup sampai hari ini. Oke, jadi jumlah saintis yang Kristen itu pun sangat banyak. Ini baru sedikit yang saya tampilkan. Kalau mau lihat, silahkan cek di Wikipedia. Atau hari ini silahkan tanya ChatGPT. Itu bisa didapatkan informasinya dengan sangat gampang. Oke, jadi ini rangkumannya hari ini yang kita pelajari, bukti-bukti yang mengarah kepada keberadaan Tuhan. Yang kita bisa pakai ketika berbicara kepada kaum ateis. Oke, tapi jangan salah ya, kita di sini belum membuktikan bahwa bukti-bukti ini mengacu kepada ketuhanan Yesus. Belum loh ya, belum sampai sana. Nanti nextnya, kalau dia sudah dari ateisme, mereka sekarang sudah percaya Tuhan, yaitu jadi agnostik nih. Nanti baru pelan-pelan ke step berikutnya, kita meyakinkan mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi itu next step. Jadi belum ya, yang hari ini kita bukan membuktikan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Belum sampai sana. Ya, ini hari ini baru membuktikan ateisme salah. Oke, mari kita masuk ya ke tanya jawab. Terima kasih. Ya, Pak Edwin, terima kasih Pak untuk pengajarannya hari ini cukup cepat ya, dan saya harap kita bisa pakai ekstra waktu ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Untuk teman-teman yang ingin bertanya,
Silakan ke Slido ya. Jadi saya sedikit kesaksian nih. Pak Edwin hari ini pengajarannya luar biasa sekali. Ini memang topik yang saya sudah rindukan lama untuk kita bisa ada di Bible Study ini dan saya berdoa setelah setengah tahun Tuhan baru pertemukan dan karena kita kontak ke API ya. API itu ada Apologetika Indonesia itu salah satu grup apologetika yang terdiri dari profesor teologis dan juga pengajar-pengajar di yang juga fasih di bidang sains dan terutama pemikiran-pemikiran yang mendukung uh, keterikatan ketuhanan kekristenan dengan sains dan bagaimana akhirnya kita bisa membuat sebuah conclusion atau sebuah deduksi pemikiran bahwa ya agama yang paling benar itu adalah Kristen dan ini bukan pandangan yang subjektif ya, tapi ini semua dites secara objektif. Uniknya itu. Jadi mungkin untuk teman-teman di generasi-generasi yang lebih berpikir kritis, apologetika itu salah satu cocok untuk membangkitkan iman. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan, kita tanya dari yang pertama dulu aja, ada cukup banyak. Kalau Tuhan ada, mengapa ada orang yang cacat dan miskin dan kejahatan? Mungkin ini pun salah satu alasan kenapa beberapa teolog yang saya tahu itu akhirnya menjadi ateis atau agnostik ya, karena mereka nggak bisa menjawab problem of evil. Nah, mungkin sebelum kita jawab, nanti kita itu ada sesi di Bible Study. Ikutin kita ada 2 sesi mengenai problem of evil itu akan dibawa oleh Ibu Ane. Ya, Ibu Ane salah satu penerjemah uh, Bible Perjanjian Baru yang versi 2. Dia akan mengajarkan kita mengenai problem of evil dan akan membahas satu kelas khusus tentang Ayub. Nah, cuman kalau dari pandangan apologetika gimana nih Pak Edwin? Kenapa Tuhan mengizinkan adanya orang cacat, miskin, dan kejahatan? Ya, sebetulnya sesi saya yang next-nya ini juga tentang the problem of evil ya. Hmm, Ya, wah itu pas. jadi kalau boleh sih nanti dijawab detailnya nanti di sesi 2 minggu lagi. Karena nanti akan dijawab dengan cukup menyeluruh. Oke. Ya, jadi memang seringkali dari kaum ateis ataupun dari orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman, memang mereka seringkali menggunakan problem of evil and suffering sebagai alasan meninggalkan Tuhan. Tetapi nanti kita belajar bahwa problem of evil and suffering itu tidak bisa dijadikan bukti untuk melawan keberadaan Tuhan. Secara singkat demikian. Dan tentunya Tuhan mempunyai tujuan tertentu membiarkan adanya kejahatan dan penderitaan. Tetapi nanti ya detailnya 2 minggu lagi. Kalau nggak seminar saya ini jadi double jadinya. Oke, siap Pak. Nah, ini pertanyaan berikutnya mengenai pertanyaan comparative religion ya. Jadi Pak Edwin mengatakan bahwa Kristen itu lebih sedikit pertanyaan atau mungkin ini istilahnya lebih sedikit kontradiksinya ya dibanding agama lain. Tadi satu hal yang Pak Edwin point out di awal tuh menarik sekali bahwa universe itu finite atau infinite. Oh, ternyata universe itu finite. Jadi salah satu cara pemikiran paling cepat adalah semua agama yang mengatakan universe itu infinite udah pasti tidak relevan dengan uh, alam semesta atau bukti sains sekarang. Jadi kita bisa asumsi siapapun yang menulis atau menginspirasikan si penulis untuk menulis bahwa konteks dari alam semesta di pandangan kekristenan adalah finite, pasti memiliki sumber data yang lebih superior. Nah, karena itulah kita menjadi Kristen. Nah, tapi speaker ini juga mempertanyakan bagaimana dengan denominasi di dalam kekristenan sendiri. Kenapa akhirnya Pak Edwin sendiri memilih um, menjadi orang Kristen dan bukan misalnya jadi Katolik yang lebih tua, Oh, oke, kenapa maksudnya saya yang lebih awal Kristen ya. Protestan Mm-mm. maksudnya begitu ya? Ya kan kita kalau udah tanya-tanya dari agama nih kita pilih Kristen. Nah dari Kristen nih kan denominasinya banyak. Kenapa akhirnya memilih denominasi yang sekarang dan bukan berdasarkan timeline oh yang lebih awal dan lebih dekat ke Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus itu mungkin lebih original gitu. Oke, ya kalau mengenai denominasi sebetulnya ya memang saya tidak memilih ya, karena saya dibawa orang tua saya ke denominasi tertentu. Itu kan awalnya ya, gitu. Tapi kalau belakangan setelah saya belajar doktrin dan apologetik lebih dalam lagi,
saya menemukan bahwa dari denominasi Kristen yang sebetulnya banyak sekali ya, itu ada puluhan ribu, tapi mempunyai satu kesamaan, yaitu apa? Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Nah ini denominasi ya, yang disebut denominasi. Kalau nggak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan dan Tuhan, yaitu namanya bidat. Itu istilahnya. Tetapi di denominasi yang ada di kekristenan ini sepakat bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya contoh di Katolik. Mereka bukan percaya Bunda Maria sebagai Tuhan loh. Karena ada yang bilang begitu. Oh percaya bahwa Bunda Maria itu adalah bagian dari Tuhan. Nah itu salah sebetulnya. Katolik itu nggak percaya begitu. Jadi sebetulnya kalau kita definisikan dengan iman Kristen yang sejati yang ada di Alkitab, sebetulnya kan mereka tidak mengatakan ada denominasi tertentu yang benar, yang boleh diikuti. Mereka ya dulu hanya dibilang ya pengikut Kristus. Ya, yang sebetulnya mengkategorikan itu kan manusia sendiri. Akhirnya ada Katolik, Protestan, ada karismatik, ada yang Presbyterian, ada Baptis, macam-macam. Tapi sebetulnya ini kan lebih menyangkut organisasi. Apakah ini salah? Saya lihat sih tidak salah. Akan jadi salah kalau dari mereka sudah mulai mengatakan Yesus bukan satu-satunya Tuhan. Atau mengatakan bahwa semua agama sama saja. Nah ini yaitu ya udah itu keliru. Tapi kalau selama mereka mempercayai Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya sebetulnya tidak masalah kita ikut denominasi yang mana. Ini pandangan saya ya. Saya sih melihat itu tidak jadi masalah. Selama kita ya masih percaya Yesus tuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi biasanya begini, yang jadi masalah itu kan masalah kultural seringkali. Contohnya, misalnya sekarang saya tiba-tiba ke gereja Katolik, ya saya dimarahin sama majelis gereja saya, itu wajar ya mungkin ya gitu. Jadi itu kan lebih sebenarnya masalah kultur, bukan masalah Hmm. teologis sebetulnya. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, memang di perjalanan saya, Pak, kita akhirnya jadi Kristen karena ya. Tapi akhirnya saya juga pergi ke beberapa katekisasi Katolik dan saya pergi ke gereja-gereja Katolik dan memang sebagai seseorang yang dulu kritis mencari agama, saya selalu cek, oh ini bener nggak nih secara doktrin dan nggak ada yang salah juga. Hanya perbedaannya mungkin yang saya lihat yang saya nikmati saat itu adalah perbedaan dari Ekaristi sendiri. Kalau di Reform lebih simbolik ya, kita lebih simbolik, perjamuan kudus itu simbolik, kalau mereka itu lebih literal dan bahwa presence dari tubuh Tuhan Yesus ada dan dapat kesaksian juga tuh dari pastornya ya, bahwa banyak kesembuhan dan banyak mujizat dan itu menarik sekali. Nah, jadi kalau tentang timeline, saya rasa justru itu kekayaan dari kekristenan sendiri yang saya percaya akhirnya doktrin-doktrin ini Tuhan lahirkan supaya secara demokratis tuh kayak Indonesia ada grup mahasiswa, ada grup ojek, ada netizen yang bisa berpendapat supaya mungkin itu justru menjaga kemurnian dari firman Tuhan sendiri. Karena kan kita kalau debat online akhirnya orang juga saling cek dan recheck ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan um, doktrin atau denominasi mana yang punya absolute truth karena saya rasa di setiap denominasi ada alasan-alasan range-nya sendiri dan tetap tadi yang Pak Edwin katakan semua itu akhirnya percaya Tuhan Yesus dan mungkin yang saya sekarang sedang tertarik pelajari itu lebih ke early Christianity, Coptic, Orthodox itu apa sih view-view mereka karena mereka punya juga apa dokumen-dokumen early church fathers yang dibahas dan itu sangat menarik ya. Betul. Jadi balik ke sesi minggu lalu, jadi kita perlu bisa bedakan mana yang objektif dan mana yang memang subjektif. Kita harus bisa bedakan. Memang di berbagai denominasi ini memang banyak hal yang subjektif. Misalnya yang minggu lalu kita sudah bahas, misal tata cara ibadahnya atau pemakaian musik. Nah, itu subjektif. Tetapi yang objektifnya itu tentu mereka sepakat, yaitu apa? Fakta bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Satu-satunya. Itu aja yang penting kita ini ya. Kalau saya sih terus terang dari secara apologetika, saya tidak mau mempermasalahkan hal yang subjektif. Karena by definition yang subjektif itu tidak bisa didebatkan. Ya ini yang udah dibahas minggu lalu ya, masalah selera itu susah. Hmm.
Oke Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya mungkin ngulang minggu lalu udah dijawab, tapi ini lebih spesifik ya Pak. Jadi bagaimana dengan eh, ini dengan mimbar ya? Banyak mungkin teologi yang sekarang itu jalur ekspres ya, S2 katanya cuman 1 tahun untuk karyawan, lalu bisa di mimbar untuk bersaksi. Nah apa bedanya dengan yang sudah belajar misalnya 4 tahun betulan S1, bagaimana menurut Pak Edwin, dan juga apakah setuju-setuju saja kalau eh, teman-teman yang tanpa background edukasi tertentu bisa, atau tanpa lulusan teologi ya, bisa langsung di mimbar sharing firman. Mungkin saya rasa sharing firman nggak terlarang ya. Dan setiap gereja punya kebijakan berbeda untuk menjadi hamba Tuhan, Pak. Dan kita Iya, mesti ingat murid-murid Tuhan Yesus pun nggak lewat sekolah teologi dulu untuk bisa mengabarkan Injil. betul. Jadi memang ini ngomong yang tadi Pak Ian bilang, kebijakan-kebijakan gereja ini kan seringkali ya subjektif ya. Dan tiap gereja bisa berbeda, mereka standarnya. Tetapi memang balik lagi, ya kita perlu mengukur orangnya ya dari memang kemampuan dia pada akhirnya. Entah belajarnya dari sekolah atau dari autodidak, ya ini kan sebetulnya hanya masalah metode. Tapi kan hasilnya ini yang perlu diukur. Ya tolak ukurnya dari mana? Ya dari Alkitab sendiri. Sebetulnya itu bisa terlihat kok, orang tersebut memang mengatakan yang benar atau tidak gitu ya. Tetapi memang saya tidak bisa sangkal ya bahwa kalau memang orang yang biasanya sudah belajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, entah itu STH atau MTH gitu ya, mereka tentu akan menguasai hal-hal yang orang awam biasanya tidak tahu. Tentu itu sih. Jadi wajar ya sebetulnya, karena kan STT itu sudah punya standar. Jadi tentu dia lebih meyakinkan. Jadi balik lagi sih intinya kita jangan ekstrim. Kita bilang, oh udah saya nggak usah belajar sama sekali lah. Nanti biar saya khotbah langsung sama Roh Kudus. Ya nggak begitu juga. Ya apa intinya dari orang Kristen mula-mula mereka juga mempelajari kok. Kenapa kita bilang kita nggak mau belajar ya? Tapi juga jangan di ekstrim satunya. Kita bilang, oh kita harus punya PhD di doktrin, di biblika, di sains, baru kita boleh ngajar ya. Nggak juga ya, mau kapan lulusnya kalau kayak gitu. Jadi kita jangan ekstrim. Ya tentu perlu belajar lah minimal mah baca buku berapa tahun sampai dapat gelar. Menurut saya mah itu nggak ada salahnya ya. Tentu kan kita mau memberikan yang terbaik ke Tuhan. Saya selalu ngomong ke orang itu begini ya. Kalau kita mau jadi dokter, mau menolong orang saja, perlu sekolah tahunan. Kenapa kalau kita bilang kita mau menolong orang, menuntun orang ke surga, mau melayani Tuhan sepenuh hati, kita bilang kita nggak perlu belajar. Itu namanya bukan persembahan hidup ya, bukan. Itu bukan persembahan, namanya itu penghinaan. Kita bilang kekristenan, oh ya udahlah, ece-ece ini kita nggak perlu belajar. Ya nggak juga, tentu perlu belajar ya. Jadi sekali lagi, kalau orang jadi dokter aja, ini masalah hidupnya orang ini nggak boleh main-main ya kita. Kita Hmm, nggak belajar, kita bisa ngebunuh orang. Ya hmm. apalagi urusan kekristenan ya, ini masalah kekekalan. Kita nggak boleh Yes. sepelekan. Jadi ya gitulah mungkin dari saya. Jadi ini yang ikut Bible study jadi dokter-dokter Kristen, dok, atau Iya. dokter-dokter iman. Nah, Heeh. ini pertanyaan berikutnya Pak. Jadi kalau menurut Pak Edwin, ini pandangan kekristenan ini, dan ini ngomongin tentang selalu belajar ya. Dan mungkin kalau kita ngomong belajar, kita juga ngomongin tentang informasi. Bahwa informasi zaman dulu itu nggak sebanyak sekarang. Jadi dulu-dulu mungkin pemikir-pemikir awal berpikir kita itu geosentrik, bahwa bumi itu adalah sentral dari dunia. Tapi sekarang kan pandangan sains lebih ke heliosentrik, bahwa bumi itu bagian dari solar system. Tapi kita melihat bahwa dengan pandangan yang lebih luas pun justru itu memperkuat argumen tentang Tuhan, penciptaan, dan kekristenan ya, karena kita lihat alam semesta itu begitu kompleks, dan ternyata tadi kayak Pak Pak Edwin katakan, Jupiter itu vakum cleanernya bumi untuk supaya itu nggak apa namanya, Kehantam meteor ya. nggak kehantam. Nah, tapi menurut Pak Edwin sendiri, apakah kekristenan itu lebih memandang bumi sebagai center of the world, atau bagian dari universe, Pak? Ya, dia tidak salah sih dua-duanya ya. Sebenarnya bagian dari universe iya, tapi dibilang dibilang senternya juga nggak salah. Karena kenapa? Center dalam arti bukan maksudnya dia yang diputerin sama matahari, bukan loh ya. Maksudnya jadi center ya, sampai hari ini memang makhluk hidup ya hanya ada di bumi.
Kan ada bilang teori yang mengatakan oh di tempat jauh sana ada alien. Tapi kan ini baru benar-benar baru spekulasi. Sampai hari Hmm. ini belum terbukti. Hmm. Ya minimal sampai penelitian sampai terbaru ya itu sampai misalnya saya cek di websitenya NASA gitu ya itu masih belum ditemukan. Ada yang baru mereka baru melihat oh mungkin di eksoplanet di galaksi ini mungkin ada. Tapi kan belum ada bukti yang konklusif. Hmm. Dan banyak para saintis juga mengatakan, kalaupun alien ditemukan, itu ditemukan dalam bentuknya itu mikroba, entah virus Hmm. atau bakteri maksudnya. Kan kita seringkali udah terbrainwash ya sama film Alien. Kalau alien itu bentuknya seperti kita, punya kaki dan tangan, gitu kan ya? Atau enggak seperti bentuknya laba-laba besar. Enggak begitu. Itu kan namanya science fiction. Kalau para saintis itu di astronomer misalnya ya, atau astrofisika gitu, mereka tidak mengatakan demikian. Ya jadi ya minimal sampai sekarang kan kita memang masih melihat memang bumi ini memang ya seperti panggung utamanya. Ya, jadi nggak salah Hmm. kalau dibilang demikian. Hmm. Hmm. Oke. Nah, mungkin soal alien ya, saya pernah nonton Huge Ross. Huge Ross pernah bahas mengenai alien. Jadi dia, dan kita mesti ingat ya, Yohanes 8 ayat 44 bahwa si jahat itu adalah bapak dari segala kebohongan. Jadi ternyata katanya itu riset-riset yang mengenai alien itu karena memang orangnya itu halusinasi. Dan kenapa mereka halusinasi? Karena tadi aja kan ada buku tentang Devil Voice ya, yang itu tentang kerasukan. Mereka nggak bisa ngomong bahasa lain. Ada kemungkinan mungkin saintis yang ateis yang di bawah kuasa tersebut mereka bisa juga memberikan kesaksian yang nggak jujur ya. Karena kalau kita nggak bisa verifikasi, karena buktinya mungkin teman-teman Kristen di sini apakah ada yang pernah lihat alien secara fisik? Dan ini mungkin udah nanya tadi ada satu pertanyaan teman-teman yang mengenai multiverse ya, jadi udah terjawab. Terus berikutnya Pak, kekristenan ini menurut Pak Edwin itu yang Earth creationist atau Old Earth creationist? Menurut saya, Ya dan menurut kekristenan secara umum ya, menurut yang formal nih, karena kan kalau di internet kalau kita lihat tentang Age of the Universe terbagi dua kelompok juga. ya oke, sebetulnya lebih tepatnya terbagi tiga kelompok. Ya, Oke. jadi di sisi paling kanan itu yang percaya Young Earth. Hmm. Ya, di tengah-tengah itu yang percaya Old Earth. Hmm. Yang paling kiri percayanya itu theistic evolution namanya. Jadi percaya bahwa Tuhan menggunakan proses evolusi untuk menciptakan. Ini tiga kubu Oke. ini di Theistic Amerika evolution. ini yang bisa dibilang ya paling besar sekarang ya. Mereka ada kubunya. Yang tadi Pak Ian bilang Hugh Ross itu yang di tengah, yang percaya Old Earth. Kalau yang Young Earth itu misalnya yang grupnya itu namanya Answer in Genesis. Hmm. Itu nama orangnya itu Ken Ham itu yang terkenal. Hmm. Ya kalau yang di sisi kiri itu kan yang Theistic Evolution itu namanya Francis Collins ya yang pernah saya kutip juga. Tadi namanya juga ada saya tampilkan. Itu di tiga kubu ini. Nah, persisnya mana yang benar? Kalau disimpulkan di sini, sebetulnya saya juga akan jadi terlalu pede kalau menyimpulkan. Karena kenapa? Dari tiga grup ini, yang semuanya punya saintis sendiri, mereka juga sampai hari ini masih berdebat. Jadi kalau saya bilang saya lebih tahu dari mereka, kayaknya saya juga terlalu sok tahu, kayaknya saya bilang begitu. Ya, Hmm. jadi memang perdebatannya masih sampai hari ini itu masih sengit. Ini antara Kristen loh ya semuanya, bukan dengan ateis. Ya, tetapi kalau saya pribadi sampai hari ini, saya pegang Old Earth yang di tengah-tengah. Karena Oke. beberapa faktor. Yang pertama, kalau saya percaya yang sisi kiri tadi, intinya itu juga intinya mengenai proses evolusi sendiri, itu sebetulnya saya juga masih banyak hal ragu. Ini ngomong secara saintifik ya, itu saya sangat ragu bahwa itu bisa terjadi. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin ya. Bukan begitu. Mereka juga punya argumen sendiri secara saintifik. Walaupun banyak bukti, ya secara saintifik juga melawan. Hmm. Hmm. Ya, nanti di sesi terakhir ini saya akan bahas mengenai itu. Nah, tetapi kalau memang yang di sisi kanan mengenai Young Earth, memang secara dari saintifik sampai sejauh ini, mereka memang paling bertentangan dengan yang lain. Sebetulnya. Ya, jadi kalau saya simpulkan sampai hari ini, paling aman kita pegang yang Old Earth, yang di tengah-tengah. Lagi pula bukan hanya alasannya itu bukan hanya secara saintifik. Tadi sekali lagi yang saintifik itu masih berdebat sampai hari ini para saintisnya. Tetapi ada alasan lain. Kalau di Indonesia ini konteksnya ya, kalau kita percaya sebetulnya yang paling aman itu Old Earth. Kenapa? Kalau kita bilang kita percaya yang paling kiri, theistic evolution kita bilang.
Kita akan bermasalah dengan banyak orang gereja sebetulnya. Misalnya di gereja Injili, kebanyakan itu menentang. Entah alasannya apa, pokoknya mereka bilang mereka menentang. Hmm. Kita jadi ribut dengan sesama Kristen. Ya. Tapi kalau kita percaya yang kanan, yang young earth, ini kita akan lebih banyak ribut dengan orang ateis dan dengan anak muda. Ketika dari awal nih kita proses penginjilan, kita udah langsung bilang bumi itu umurnya 6.000 tahun. Oh, kemungkinan besar kita udah ditolak dahulu. Karena dianggapnya kita orang terbelakang. Udah terkesan demikian ya maksudnya. Hmm. Tadi kalau di Amerika ya misalnya di survei, kenapa banyak anak muda itu meninggalkan gereja? Salah satunya itu karena mereka melihat bahwa gereja itu masih percaya hal kuno. Padahal sekarang dari textbook science di sekolah sudah mengajarkan bumi umurnya tua. Ini saya nggak bicara evolusi sama sekali ya, bahwa Hmm. penemuan bahwa bumi itu tua. Contoh tadi mengutip Big Bang, itu terjadinya 13,8 billion tahun yang lalu. Hmm. Bumi kurang lebih terbentuknya 4,3 billion tahun lalu. Ini ngomong old earth ya berarti ya. Ya, ya. Dan ini bisa dibuktikan tanpa mengkutip teori evolusi sama sekali. Hmm. Misalnya dari penelitian astronomi itu terlihat kok. Kemudian dari penelitian geologi Ya, itu ya, juga ya. terlihat. Ya misalnya dari lapisan es di kutub aja itu bisa kelihatan. Itu udah lebih dari 10.000 tahun umurnya. Hmm. Ya. Atau kemudian misalnya dari paleontologi. Ini ilmu-ilmu tentang fosil misalnya. Itu bisa ketahuan. Jadi tanpa mengutip evolusi pun banyak bukti dari saintifik lain yang kuat yang membuktikan bahwa bumi itu tidak muda umurnya, tidak di bawah 10.000 tahun. Jadi intinya, walaupun risetnya sekali lagi ya di antara tigaan ini belum konklusif, tetapi ya Old kalau untuk Earth. urusannya penginjilan, kita belum apa-apa udah bilang, menyimpulkan secara dogmatis bahwa bumi umur 10.000 tahun, ya ini akan counterproduktif, terutama kalau ke anak muda. Padahal kita kan tujuannya untuk membawa dia kepada Kristus, bukan membuktikan umur bumi berapa. Ya, jadi ini sebetulnya ini di perdebatan di urusan sekunder dalam doktrin Hmm. Kristen ini Hmm. umur bumi itu Hmm. sekunder, bukan Hmm. primer. Ini kan kalau ada teolog dan ahli apologetika itu Frank Turek, jadi dia sering bercanda. Tuhan itu nggak akan nanti satu hari ketika kita masuk ke surga ditanya sama Tuhan. Kamu yang Earth Kalau atau Old Earth? kalau Ya, kamu ya, mau ya. saya izinin masuk surga, kamu jawab dulu umur bumi berapa gitu loh. Itu nggak akan pernah ditanya. Hmm. Ya Hmm. jadi jangan dijadikan perdebatan yang akhirnya kita berantem sendiri dan akhirnya menjauhkan orang dari Tuhan. Nah itu jadi nggak bagus. Hmm. Ya. Hmm. Ya pandangan saya begitulah. Intinya kita pegang old earth Ya, sepertinya memang ya. paling aman dan paling rasional. Memang saya pernah pertanyakan ini, Pak. Jadi waktu itu saya mungkin setengah tahun ya saya cari-cari jawabannya. Akhirnya ketemu tuh. Jadi problem old earth dan young earth itu sebenarnya hanya problem point of view. Itu kalau di fisika itu ada hitungnya tentang entropi dan time dilation. Jadi Ya, kalau kita simpelnya untuk kesehari-harian nih, kenapa kalau kita udah makin tua rasanya setahun cepat udah mau ulang tahun lagi. Mungkin teman-teman yang udah 40 ke atas, saya udah 40 ke atas ngerasa kok udah ulang tahun lagi gitu kan. Nah, tapi teorinya bahwa katanya kalau bayi baru lahir, ketika dia umur satu itu satu lifetime. Ketika dia umur dua itu setengah lifetime. Nah, kita yang udah umur 40, satu tahun itu 1/40 lifetime. Jadi ini hanya problem point of view. Apakah kita lihat dari hari ini ke masa lalu? Apakah mungkin Bible ketika menciptakan 7 hari penciptaan dan kita perhatikan ya di hari ketujuh itu belum ada tutup, kan ada siang ada malam. Tuhan hanya istirahat di hari ketujuh dan menurut banyak teolog itu percaya kita itu ada di hari ketujuh. Nah jadi kita tuh ada di hari ketujuh yang belum habis. Dan ini ada satu saintis dari MIT, profesor, dia kuantum fisik, namanya Gerhard Schroeder. Nanti bisa Google namanya. Dia itu melihat penciptaan dari awal, dari Big Bang. Nah, jadi kalau dia lihat dari Big Bang, dia bilang bisa aja tuh bahwa 13,8 billion years itu sama dengan 6 hari dilihat dari hari 0. iya. Nah, dengan teori time dilation lah kita dari sini melihat jadi alter. Jadi menurut saya itu hanya problem dari perspektif dan mungkin memang kita sebagai manusia yang terbatas, ya yang kata Pak Edwin tadi ilmunya belum nyampe. Jadi mau debatin pun percuma. Ya, yang mungkin yang kita harus fokus bahwa sentral Tuhan udah ciptain bumi ini, Tuhan ciptain manusia sebagai objek kasih, Tuhan Yesus yang udah berkorban untuk dosa.
Nah, apakah dengan point of view ini, framework ini match? Oh ya ternyata benar ya, manusia tuh ada unsur dosa. Saya bertobat, saya pun masih ngerasa nih Mbak ada keinginan kedagingan yang harus saya tahan. Dan ini bisa diaplikasikan dengan apa yang Paul katakan misalnya. Terus kita juga bisa lihat kenapa kalau dulu yang mungkin saya pikirkan awal-awal percaya Tuhan tuh karena kalau memang evolusi itu benar dan apa di SMP itu selalu ada kan gambar-gambar monyet ya di manusia tiba-tiba tetetet gitu. Dan kalau gitu saya pikir kok nggak ada manusia setengah monyet gitu kan. Yang adanya cuma kita yang bisa menciptakan, sangat pinter, terus makhluk keduanya mungkin lumba-lumba yang nggak bisa nyiptain apa-apa. Jadi kan maksudnya betul-betul ketika Tuhan bilang, oh di dalam tubuh kita ada roh Allah karena Tuhan itu menciptakan. Memang manusia satu-satunya yang bisa menciptakan. Nah apakah manusia itu ada dosa? Iya. Apakah kita harus diselamatkan? Oh iya juga nih bener. Nah jadi dari pandangan itu akhirnya kita percaya bahwa center dari hidup ini adalah kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus dan bukan ya bumi atau ke alam semesta karena tujuannya itu kasih kan. Ya, betul. Ya, jadi memang kalau dari tiga pandangan ini memang ya sekali lagi memang tadi penelitiannya memang masih berlangsung. Tadi yang Pak Ian sebutkan ini kan dari hermeneutik tuh misalnya dari Hmm. melihat itu juga sama, memang masih perdebatan. Contoh kan misalnya yang di kitab Kejadian kata hari atau yom di bahasa Ibraninya itu kan bisa mengacu kepada satu waktu kurun waktu 24 jam, tapi juga bisa mengacu ke kurun waktu yang panjang sekali. Hmm. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya bukan hari lebih tepatnya, tapi era. Hmm. Ya, nah ini kan jadi ya membuka ruang untuk interpretasi sebetulnya. Jadi berhubung Bible-nya itu tidak berbicara detail spesifik tentang urusan ini, ya jadi sebetulnya memang jadi mengundang banyak interpretasi sebetulnya. Tetapi memang ini kan memang bukan ajaran utama di kekristenan soal ini, bukan. Memang tujuan utama kekristenan bukan untuk mengajarkan sejarah dunia, bukan. Tujuan Alkitab ditulis itu bukan untuk mendeskripsikan timeline dari awal sampai akhir bagaimana, enggak. Tapi kan untuk memperlihatkan karya Tuhan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sebetulnya kan itu. Hmm. Ya, jadi seringkali orang ini keliru, nganggap Alkitab ini seperti Wikipedia. Jadi semua itu hal harus tertulis secara detail dan akurat di sana gitu. Nah, itu agak Hmm. agak agak salah sebetulnya itu perspektifnya kalau begitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya Pak ini mengenai Rapture ya, katanya ada viral di media sosial Rapture tanggal 23 sama 24. Mohon dibantu. Mungkin saya add sedikit ke konteksnya. Kita itu juga tahun lalu ada kelas eskatologi, nanti tolong didengar. Jadi kita undang teolog S3 yang memang dia punya materi-materi spesial tentang eskatologi. Dan saya mungkin setelah pelajari ke dia, saya juga nggak berapa percaya Rapture ya, karena kalau ada Rapture itu Tuhan Yesus jadi bolak-balik sebenarnya jadi 3 kali. Itu teori dia dan saya rasa itu menarik. Nah, cuman mungkin kita sedikit expand Pak ke pertanyaan ini dan ini waktu itu saya juga bertanya ke beberapa teolog ya bahwa kalau orang mungkin dari doktrin Pantekosta ya mereka lebih percaya kita itu sebagai anak dari kerajaan Allah di mana kita membawa misi Tuhan di bumi ini dan bukan hanya untuk penginjilan tapi juga untuk memberkati dan memperbaiki bumi ini sehingga nanti keberlanjutan kerajaan Allah itu di bumi yang sama. Nah, tapi di reform kita tahu bahwa nanti akan ada surga baru dan bumi baru. Jadi kita itu seperti ya mungkin apa jiwa kita itu diuji lah di dunia ini. Apakah nanti kita pantas untuk masuk kerajaan Allah dan tentang siapa yang selamat nggak selamat mungkin ada beberapa pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, tapi pandangan Pak Edwin mengenai rapture, eskatologi itu bagaimana dan apakah ini pertanyaannya spesifik nih 23-24 September bentar lagi akan ada rapture berarti kita tinggal 3 hari. Jadi Bible study minggu depan setengah hilang. Oke, ya. Kalau pandangan saya sih tentang Rapture, ya kumahangke lah. Ya gimana nanti. Gini, kalau saya sih gini ya prinsipnya. Berhubung kalau saya di apologetika, sebetulnya sih saya tidak terlalu fokus untuk membahas dan belajar urusan eskatologi. Ini sebenarnya lebih karena doktrin. Dan juga, ya kenapa saya nggak mau fokus ke situ juga? Alasannya, saya lebih baik fokus ke penginjilan. Daripada saya berusaha berpikir, baca banyak buku untuk memprediksikan kapan Tuhan akan datang. Kan Hmm. Tuhan Yesus sendiri juga bilang, gitu loh, itu tidak ada yang tahu. Gitu. Hmm. Iya, ya udah saya nurut sama bosnya kalau udah gitu mah ya. Ya saya bilang 23 September bakal benar atau enggak? Ya mungkin benar, cuma mungkin tahunnya yang salah kan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi
Ya saya mau gimana nanti lah intinya. Yang penting di pandangan saya di sini satu, oke, satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi kita harus siap-siap. Jadi kita jangan hidup sembarangan. Itu aplikasinya. Hmm. Kedua, mengenai tanggal dan kapan itu saya berserah. Yang penting saya di sini hidup sebaik-baiknya, jauhi dosa, ya menceritakanlah gospel ke sebanyak mungkin orang. Ya ini jauh lebih produktif. Pandangan saya sih gitu aja. Hmm. Oke Pak, ya jadi kita teman-teman ingat nanti mesti berteman sama Pak Edwin karena kafling Pak Edwin di surga pasti besar nanti itu. Nggak mungkin lebih besar payan kayaknya. Eh, nah Pak, bagaimana bisa penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana alam semesta, benda-benda di angkasa terbentuk atau dibentuk untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di bumi? Sorry, maksudnya ini benda angkasa yang Oh, mana dan bumi tadi kan ada Jupiter dan planet ya. lain. Apakah bulan itu ada fungsi? Kalau nggak salah, memang di buku Huge Ross itu dibahas lebih detail ya. Cuman waktu pas saya Oh baca, ya. wah ngantuk. Oh ya, jadi gini, kalau mau ya itu ada bukunya betul dari Hugh Ross itu ada bukunya itu di bagian appendixnya sendiri tuh saya lihat ada tuh satu-satu kenapa misalnya tadi galaksi bentuknya begini itu dijelasin. Terus fungsinya ini dan ini itu semua ada. Tapi ya silakan bagi yang tertarik ya baca. Tapi ya menurut saya sih itu tidak perlu dihafal ya. Apalagi sekarang tanyanya ke ChatGPT. Itu mereka juga itu AI juga tahu kok itu pengetahuan umum soalnya. Misalnya fungsinya bulan apa itu udah jelas sebetulnya. Ya misalnya contoh ya, itu bulan itu kan jaraknya demi sekarang seperti itu ada pengaruhnya. Misalnya kemana ke cuaca, seperti ke iklim di lautan dengan di ombak itu semua tuh ada pengaruhnya. Jadi Hmm. lebih detailnya balik lagi ya, itu bisa dibaca aja nanti di ChatGPT. Kalau saya bahas sekarang nanti kayaknya terlalu boring juga ya. Ini jadi kuliah astronomi jadi kayaknya. Tapi coba aja cek di itu di Google atau di AI atau di YouTube bahkan itu udah banyak kok yang bahas. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik Pak mengenai kejadian ya. Kenapa di kejadian itu apakah betul itu mengutip dari mitologi Babilonia yang juga ada 7 hari kejadian? Uh, yang lebih tepat begini, Dan ini memang mungkin kita bisa bahas juga tentang itu kan. Ada yang dibilang, oh di Mesir ada dewa apa juga virgin birth dan juga bangkit lagi dari kematian. Katanya ini jadi niru Tuhan Yesus. Itu cukup banyak tuh di online. cukup banyak. Nanti itu kalau mau gampang gini ya, nanti nanti saya kirimin aja ke Pak Ian itu nanti bisa disebar ke yang lain. Itu ada kok, ada video singkat yang ngebantah mengenai itu. Contoh misalnya dibilang Tuhan Yesus itu kan kopian dari dewa Mesir, misalnya Horus ya misalnya itu yang sering dibahas. Itu tapi padahal deskripsi dari Horusnya ini juga salah. Nanti salahnya di mana nanti nanti itu saya kirim aja videonya. Hmm. Intinya banyak teolog Kristen yang skeptis, yang liberal misalnya kayak Bart Ehrman ya itu yang agnostik sebetulnya, bukan Kristen. Dia aja ngebantah kok urusan teori ini. Jadi intinya bisa dibilang ini teori ece-ece sebetulnya yang di apa dipopulerkan oleh misalnya dokumenter, tapi dokumenterinya yang kurang bertanggung jawab sebetulnya. Tapi para ahli sih sebetulnya mau yang skeptis juga membantah. Tetapi begini, balik yang tadi soal pertanyaan kitab Kejadian ya. Intinya memang Musa ketika menulis ya memang tentu ada dipengaruhi kultur orang waktu itu. Nah, ini yang sering dibahas. Cara penulisan kitab Kejadian, terutama Kejadian 1 sampai 11, ini memang seperti bahasa orang mitologi zaman dulu. Hmm. Bahasanya ya, demikian. Jadi, tidak heran kalau ada kemiripan. Tetapi ada kemiripan bahasa bukan berarti ini kopian, itu jadi salah kalau ngomong demikian. Ya minimal begini tadi, kalau kita mau membuktikan ya, misalnya, Kejadian 1 ayat 1, maksudnya the first verse in the Bible is scientifically accurate. Maksudnya apa? Mengatakan bahwa pada mulanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya dibuktikan misalnya tadi peristiwa Big Bang, kemudian hukumnya Einstein dan lain-lain. Jadi ini Hmm. intinya bahwa ayat pertama di Alkitab terbukti akurat. Ya sisanya kita itu memang ada yang terbukti juga, ada yang masih dalam penelitian intinya. Tentu belum semua per ayat dibuktikan saintifik, enggak. Tapi intinya ya ayat pertama di Bible ini dibuktikan oleh sains dan kita bisa percaya. Justru ini mengcounter kepercayaan orang zaman dahulu.
Ya contoh misalnya dari teologinya agama Hindu atau agama-agama yang lain kan banyak kepercayaannya bahwa ini hasil dari peperangan dewa-dewinya mereka. Yaitu sebetulnya kan jadi salah. Nah, di sini Musa kan berusaha mengcounter itu ketika menuliskan kitab Hmm. Genesis. Dia mengcounter misalnya kepercayaannya orang-orang Mesir waktu itu bahwa dewa-dewa ini yang berkuasa nih sebetulnya. Enggak. Justru Musa ini mengajarkan pada mulanya Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi di situ. Tapi gaya bahasanya yaitu memang banyak yang ya seperti orang zaman dahulu. Ya itu betul gitu. Ya, mungkin gitu Ja- yang saya Jadi disampaikan sekarang. yang kita lihat bukan hanya penyampaiannya ya, tapi apakah fakta hal itu terjadi ya. Jadi kayak tadi saya diingatkan ketika Pak Edwin sharing itu misalnya itu tentang banjir global flood. Apakah global flood ataukah banjir bumi itu pernah terjadi? Iya. Dan ada beberapa kultur seperti di Mesopotamia, Babilonia, di Greek, bahkan di India pun mencatat dan mereka punya mitologi dan cerita sendiri dan saya rasa itu bagian dari kultur mereka ingin nge-make sense ketika bahwa di sejarah itu ada ditulis wah ini kita udah mau banjir misal tulisan itu kerendam terus semua populasi meninggal ya kalau kita percaya versi Alkitab di Nuh lalu mereka menjustifikasi kejadian tersebut bahwa oh ini ada kejadian ini akhirnya kan mereka pasti bakal menulis dengan bahasa mereka dengan kultur dan kontekstual agama mereka tapi yang kita patut lihat di sini bukan versi mana yang benar, tapi kita lihat bahwa memang global flood itu adalah kesaksian seluruh dunia loh. Dan ternyata ada kesaksian yang paling benar yaitu kesaksian Alkitab yang mencatat dari mulanya yang menubuatkan sebelum banjir itu terjadi. Nah, tinggal kita ini mungkin kayak di kehidupan kita mungkin kita punya temen atau punya yang sering gosip, sering fitnah gitu kan. Wah, ini versi cerita ini versi cerita. Nah, tapi kan mereka nge-build itu dari kejadian asli. Nah, jadi dari kejadian asli itu kita cek di mana dan saya rasa untuk Babilonia ini mitologi penciptaan dunia memang kalau dia bilang ada 7 tablet penciptaan, berarti dia sedang mengcopy kejadian 7. Karena kita mesti ingat ya, sebelum adanya Menara Babel dan bumi itu dipecah-pecah, orang jadi bahasa berbeda-beda, kita itu punya satu sumber data yang sama. Dan saya rasa banyak juga tulisan-tulisan yang memang nggak masuk kanonisasi Alkitab. Dan tulisan-tulisan itu yang terkait dengan sejarah-sejarah ya. Dan yang kalau tahun lalu kita ada kelas mengenai sejarah Alkitab, itu dibahas tuh kitab mana, tulisan mana itu nanti bisa membuktikan Alkitab itu benar. Bahkan kalau nggak salah di online ada satu penginjil yang menantang bahwa saya itu bisa bikin orang percaya Tuhan Yesus tanpa pakai Alkitab. Itu menarik tuh, boleh di follow. Nah, Hmm. ini pertanyaan berikutnya. Oh, berarti apakah kalau untuk menurut Pak Edwin nih, untuk mengimani Tuhan itu harus dengan deduksi saintifik. Bagaimana kalau Tuhan bilang ya kan kita harus pakai iman nih, dan orang yang imannya kurang itu nggak diberkati. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah iman kita itu bertambah dengan pengetahuan saintifik atau justru kita harus menutup pengetahuan saintifik dan kita hanya bergantung 100% kepada iman? Ya, jadi yang pasti ya ketika murid-murid Yesus percaya Yesus itu juga mereka tidak percaya maksudnya sains modern seperti sekarang ya. Itu yang pasti demikian. Tetapi bukan berarti iman mereka itu iman buta. Seringkali orang itu kecampur aduk antara iman dengan iman buta. Hmm. Kalau yang pasti para rasul itu tidak percaya dengan menggunakan iman buta. Mereka memang menyaksikan satu, Yesus mengaku dia Tuhan dan dia membuktikan dia Tuhan dengan dia melakukan mujizat dan dia bangkit dari kematian. Jadi iman mereka juga didukung dengan pemikiran yang rasional. Maksudnya mereka juga melihat memang betul-betul bahwa terbukti Yesus Tuhan. Jadi sebetulnya iman Kristen yang tepat kalau dengan para rasul sepertinya kita harus jadi kita juga harus tahu apa yang kita percayai. Yang pasti para rasul bukan percaya seperti ini. Ya misalnya Petrus ketika diajak, "Yuk kamu ikut saya menjala manusia." Petrus kan tanya, "Kamu siapa?" Ya udahlah, pokoknya kamu ikut aja sama percaya sama saya. Kamu beriman aja. Enggak loh, ditunjukin mujizat berkali-kali. Dari Hmm. sana mereka percaya bahwa Yesus benar Mesias. Hmm. Ya jadi intinya, iman juga Hmm. memang perlu ada landasannya. Oke. Tapi jangan salah ya, saya tidak bilang bahwa orang yang mempunyai iman kepada Yesus itu juga salah. Enggak, kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang,
berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi kamu percaya. Hmm. Ini waktu di konteksnya di Yohanes ya, waktu ngomong sama Thomas. Hmm. Oke, kamu sekarang udah lihat saya. Kamu udah pegang tangan saya, nih ada lubangnya nih. Ya, kamu percaya. Ya, berbahagialah. Tetapi lebih berbahagia siapa? Yang tidak melihat saya tapi percaya. Jadi sebetulnya ya kita hanya beriman dan dengan kita iman kita juga kita punya landasan rasionalnya ya tentu dua-dua juga oke. Tetapi nah ini bedanya biasa begini. Kalau kita menjelaskan ke orang lain yang belum jadi Kristen, misalnya ke kaum ateis atau agama lain, ya kita tidak bisa bilang, ya saya percaya Yesus pokoknya murni hanya karena iman. Itu nggak bisa kita bilang begitu. Kenapa? Oh namanya juga mereka belum jadi Kristen. Ya kalau gitu mereka juga tinggal bilang, ya saya percaya kitab suci saya juga saya murni beriman. Ya udah imanku, imanku, imanmu, imanmu. Akhirnya urusannya begitu. Mati deh penginjilannya kita. Nggak bisa. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang lain, ya kita perlu menjelaskan kenapa kita percaya Kristen, bukan yang lain. Ya di sini jadi kita bedakan ya. Untuk konsumsi kita sendiri imannya atau kita menjelaskan orang lain. Nah itu seringkali harus dibedakan. Hmm. Yang kita misalnya menjelaskan anak kita. Kenapa papa percaya Tuhan Yesus? Ya, soalnya saya diajarin papa mama saya begitu, dia diajarin engkongnya juga begitu. Ya pokoknya saya percaya Tuhan Yesus. Karena ya ini iman yang diturunkan, dilahirkan. Ya itu nggak menjelaskan apa-apa. Hmm. Ya harus dijelaskan kenapa Yesus, bukan ya bukan agama lain misalnya. Hmm. Kan pandangan banyak di dunia. Ya Hmm. kita perlu bisa jelaskan. Ya gitulah Oke. mungkin ya yang saya ini ya. Untuk sendiri, oke kita beriman ke Tuhan. Untuk orang lain kita perlu bisa jelaskan. Dan itu Alkitabiah ya yang saya bilang juga ya kan di 1 Petrus 3 ayat 15. Kita perlu bisa memberikan pertanggungan jawab akan pengharapan yang kita percayai loh. Hmm. Ya, Nah, oke. Nah, ini berikutnya berkaitan dengan iman juga, Pak. Jadi kelihatannya di dunia modern ini kan terjadi distorsi tentang siapa dan apa itu bentuk Tuhan. Jadi ini penanyanya nanya tentang panteisme. Panteisme itu mempercayakan alam semesta dan gagasan tentang Tuhan bahwa Tuhan itu segalanya. Termasuk alam ya, semesta, Tuhan itu ada di benda-benda, dan Tuhan pun jadi bagian dari kita. Kita itu bagian dari Tuhan, dan kalau kita mati kita masuk sama Tuhan. Lalu ada juga dengan deism. Deism dan juga pandangan-pandangan lain. Nah, bagaimana kekristenan memandang semua ini, Pak? Jadi kan banyak yang New Age religion ya, yang ya. ya Tuhan itu ada, Tuhan Yesus salah satu makhluk yang juga sudah mencapai realisasi uh, consciousness, dan kita harus Hmm. mengejar ke sana. Nah, itu gimana, Pak? Bagaimana Oke, kita milah-milah dari sisi itu ya? baik. Dari segi apologetika yang di sesi 1 saya pernah ingatkan juga ya, satu prinsip penting. Ketika ada seseorang berbicara satu teori atau kepercayaan, bukan tugas kita membuktikan dia salah, tapi tugas dia membuktikan bahwa dia benar. Hmm. Jadi kalau dia bilang, misalnya Tuhan itu bla bla bla, biar dia yang ngoceh, biar dia yang buktikan. Itu pertama. Tetapi tadi singkatnya, kalau mengenai panteisme ya misalnya Hinduisme ya, itu kan itu yang paling banyak menekankan panteisme. Misalnya prinsipnya kan Atman adalah Brahman, itu kan sering ya dibilang ya. Kita ini rohnya itu Atman, yang adalah Brahman. Brahman ini adalah ultimate reality, yaitu Tuhan maksudnya. Nah, tetapi masalahnya di panteisme itu juga tadi mereka percaya bahwa Tuhan yang panteis ini adalah kekal. Ini kalau dikaitkan dengan yang hari ini, ya ini kan sebetulnya sains yang membuktikan bahwa alam semesta ini itu finite, nggak kekal. Jadi tentu panteisme itu salah menurut sains. Jadi sebetulnya panteisme itu bukan hanya bertolak belakang, berkontradiksi dengan kekristenan, tetapi juga dengan sains. Seperti tadi yang Pak Ian udah bilang sebetulnya. Kan mereka bilang sendiri ya panteisme. Alam semesta ini bagian dari Tuhan. Sebetulnya kan. Tuhan yang adalah realita ultimat yang kekal ini. Tetapi sains membuktikan bahwa alam semestanya ini tidak kekal sebetulnya. Gimana bisa jadi satu kesatuan gitu loh. Mereka juga kesulitan menjelaskan mengenai ini. Ya singkatnya begitu.
Tapi balik lagi ya, tadi kalau udah nyangkut orang yang punya kepercayaannya beda-beda. Belum tentu ya yang percaya panteis itu mereka percaya hal yang sama. Misalnya New Age. Itu udah sering dibilang bahwa seringkali orang yang ikut New Age movement ini kepercayaannya juga gado-gado. Mereka campur sana, campur sini. Tugas mereka untuk membuktikan mereka benar. Nanti kelihatan kok pandangan dia satu sama lain konsisten atau enggak. Atau ada kontradiksi internal. Nah itu bisa kelihatan setelah kita tanya dia baik-baik. Nah, ada nggak Pak bukti sains atau deduksi cara pemeriksaan apologetika yang akhirnya mengatakan bahwa oh ini kepercayaan kita tuh harus monoteistik lah, minimum kita nggak ngomong Kristen dulu, kita bilang monoteistik. Mau monoteistik. Ya, Ya, dan bukan deisme. Kalau deisme tetap percaya Tuhan, tapi dia nggak percaya Tuhan itu intervensi ya. Kalau ya, panteisme kan semua tuh Tuhan dan Tuhan itu bukan seseorang, lebih kayak ya apa gitu bentuknya juga saya nggak paham, nggak kebayang. ya. Oke. Jadi, kalau secara apologetika, sebenarnya ini bisa dibahas. Mau tadi dikaitkan dengan Big Bang dan juga sains ataupun misalnya filsafat agama ya. Sebetulnya ini bisa dibahas begini. Jadi, kebanyakan para ahli dan para filsuf itu sepakat bahwa secara logika itu apapun yang mengawali Big Bang atau sebelumnya itu intinya akan mengacu kepada satu realita yang ultimat, Hmm, yang ujungnya itu infinite, kekal. hmm, hmm, Ya, ya, hmm, hmm, jadi hmm. realita ultimat ini yang infinite dan kekal ini yang membuat alam semesta yang tidak kekal. Tetapi Hmm, sampai satu poin, ini akan mengacu kepada satu realita ultimat yang infinite, intinya. oke, Mau oke, itu awal mulanya dari Big Bang atau dari multiverse atau sebelum multiverse, intinya ujungnya ke satu realita yang infinite itu. Jadi intinya. Dan tentu kalau kita udah bicara infinite, infinite itu ya cuma satu. Maksudnya ya monoteis jadinya. Kita nggak kalau udah bicara dua politeis ya itu jadi nggak infinite berarti kan. Nah, finite maksudnya finite jadi monotheis ya, universe finite, Universe-nya, betul universe-nya finite. ya, ya dengan Penciptanya pencipta infinite. infinite, ya, ya, ya. Kalau Hmm, penciptanya ada dua gitu, atau ada tiga, atau ada banyak nih seperti Dewa Dewi, ya itu berarti juga finite dong berartinya. Bisa dihitung kan maksudnya secara hmm, matematis gitu loh, bukan infinite. Ya jadi tentu ya, dari ya. penalaran ini juga tentu lebih mendukung monoteis maksudnya. Dan juga memang finite universe itu kan pasti ada decay dan decay itu ada dosa. Jadi kalau kita lihat ke sana Ya, lagi, struktur pandangan kekristenan yang mengatakan bahwa penciptaan ini memang di bawah hukum entropi. eh, antropi dan itu Paulus mengatakan kan for we are all under decay gitu kan. Itu melihat pandangan monoteisme jadi lebih kuat ya. Ya sebetulnya itu intinya bahwa alam semesta itu memang ada awal mulanya dan juga energi yang di alam semesta itu terbatas. Dan itu berkaitan dengan yang tadi saya kutip dari Kelvin, yaitu hukum kedua termodinamis, yaitu yang Hmm, mendeskripsikan entropi, antropi. bahwa energi di alam semesta ini pelan-pelan Tuhan habis. Hmm. Ya, jadi intinya alam semesta itu akan punah satu hari. Dan yang bilang alam semesta akan punah satu hari ini, saintis sebetulnya. Para ahli astrofisis sebetulnya yang mengatakan. Jadi sebenarnya eskatologi itu nggak hanya versi Kristen loh, tapi juga versi sekuler itu ada. Mengatakan bahwa alam semesta suatu hari itu akan habis. Ya misal terus berkembang di alam semesta, akhirnya akan hilang. Bintang-bintang akan lama-lama nggak bisa bercahaya lagi, sebetulnya. Ya kurang lebih begitu. Ya, ya, itu ada di Roma 8 ayat 20 ya. Karena semua penciptaan itu akan pada akhirnya eh, terkorupsi dan juga hanya ini kalau bahasa Inggrisnya for the creation subject to futility not willingly but because of him who subjected it in hope that creation itself will be set free from its bondage to corruption. Corruption ya, decay, dan juga bakal mendapatkan freedom dari glory of the children of God. For we know that the whole creation, seluruh penciptaan itu uh, sudah dalam growing from pains, from childbirth until now. Berarti artinya kita dalam satu kebinasaan. Itu fakta dari bumi juga ya, bahkan dari dunia yang kita bisa lihat sekarang. Betul. Pak, ini pertanyaan terakhir ya, kebangkitan Tuhan Yesus, saya murid-murid apa bukti? Oh, ini menarik nih. Ini nanti ada dibahas Road of Turin.
Oke, tadi kan Pak Edwin di awal bicara mengenai sebelum kita bisa menginjili seseorang bahwa dia itu percaya Tuhan dan logikanya kenapa ke Alkitab. Dan saya ingat waktu itu saya di approach pertama oleh seseorang, kenapa percaya Tuhan Yesus terus dia buka Alkitab, dan saya pun nggak percaya adanya Tuhan. Jadi buat saya itu sama sekali nggak relevan tuh. Apaan dia buka buku, bukunya juga versi dia. Jadi saya anggap ini sebagai sebuah institusi yang uh, self-serving gitu kan, dalam arti. Nah, dan kita di Indonesia dihadapi dengan agama-agama yang disahkan oleh pemerintah kan, jadi ada kitab suci. Nah, berarti bagaimana kita melihat bahwa ini ternyata kayaknya banyak versi-versi kebenaran. Nah, ini menurut pandangan si Ya, penanya ini. ya kalau mau paling singkat sih, kalau ngomong perbandingan agama, paling singkat, itu siapa selain Yesus yang mengaku sebagai Tuhan? Hmm, Jawabannya nggak ada. hmm, Ya kenapa kalau gitu kita ya harus lebih percaya mereka? Kalau Yesus kan memang jelas mengaku dia Tuhan. hmm, Pertanyaannya terbukti atau enggak? Itu kan pertanyaan hmm, berikutnya kan secara rasional. Ya, siapapun bisa ngaku ya dia Tuhan ya. Misalnya saya ngaku saya Tuhan. Kamu sembah aku. Gampang ngomong gitu. Tapi Yesus bukan hanya ngomong, tapi dia membuktikan. Tetapi tentu logikanya dari agama lain, kalau dari pemuka agamanya mereka tidak mengaku mereka Tuhan, mereka juga udah jelas mereka levelnya di bawah dong sama Yesus. Gampangnya itu paling gampang. Ya paling gampang sih begitu. Mereka aja nggak ngaku, kenapa kita harus ya ya mentuhankan mereka? hmm, Apalagi ya tentu yang bangkit dari kematian terbukti hanya Yesus. Ya intinya itu. hmm, Tadi ada sedikit ngomong Shroud of Turin dan lain-lain. Mau ada Shroud of Turin atau enggak, kebangkitan Yesus itu bisa dibuktikan dengan kuat kok. hmm. Tanpa Shroud of Turin ya, itu tentu itu. Nah, boleh Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah habis. Selain murid-murid yang melihat langsung batu kuburan terbuka, dan kalau kita ikut tur ke Israel tuh, ada tur Pak Kojojo sama Ciheni, itu kita bisa lihat ada dua tempat, ada dua site, dan dua-duanya kuburnya kosong. Itu bukti nyata. Lalu bagaimana bukti sains untuk mendeduksi bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan betul-betul disalib? Itu Pak Oke, pertanyaan terakhir. dari secara deduction dan logika aja ya, gitu. Mm-mm. Oke, ketika menjelaskan kebangkitan Yesus, cara paling singkat itu begini, ya. Jadi terbukti secara historis bahwa ini kitab-kitab Injil ini akurat bisa dipercaya. Itu pertama ya. Nanti kalau yang nggak tahu kenapa, nanti kapan lah itu bisa ada sesi sendiri tuh, karena perlu dijelaskan. Tapi begini, dari penulisan sejarah ini semua jelas bahwa ada sekelompok orang, sorry, ada sekelompok orang, yaitu pengikutnya Yesus yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Kemungkinannya hanya tiga. Mereka bohong, mereka dibohongin, atau mereka ngomong yang benar. Cuma ada tiga kemungkinannya itu. Secara logik ya, hanya tiga. Sekali lagi ya, pengikut Yesus, mereka kemungkinan cuma tiga. Ketika ngomong Yesus bangkit. Dia bohong, dia dibohongi orang lain maksudnya, atau dia mengatakan yang benar. So, sekarang kita lihat di bohong. Mereka mungkin nggak? Mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Yang ngomong bukan cuma satu orang, pertama. Kedua, mereka kebanyakan dari mereka itu mati, dibunuh, dieksekusi. Orang yang berbohong itu nggak akan mati, nggak akan rela mati demi kebohongan mereka. Rata-rata orang itu berbohong supaya apa? Ya supaya mereka dapat Supaya ya kaya. ya jadi kaya, Hmm, dapat pacar, ya dapat apa? Kekuasaan. Itu tujuan orang berbohong hmm. untuk kepentingan pribadi. Jadi mungkin nggak mereka bohong? Mungkin, tapi kecil sekali. Apalagi ini rame-rame. Jadi oke, yang kemungkinan pertama kita coret, berbohong. Kemungkinan kedua, mereka dibohongin nggak? Dibohongin sesama. Ya Petrus ngebohongin Yohanes. Mungkin, oke masih Hmm, mungkin. Ngebohongin Paulus, oh udah hmm, nggak mungkin. hmm, Ngebohongin saudaranya Tuhan Yesus, Yakobus yang skeptis, oh udah nggak mungkin. Ya terus,
Oke, mereka nggak saling ngebohongin, tapi dibohongin diri sendiri. Mereka saling berhalusinasi. Enggak. Secara saintifik itu udah sering dibuktikan bahwa orang itu tidak bisa berhalusinasi bersamaan di waktu yang sama, apalagi melihat halusinasinya sama. Nggak bisa. Hmm. Contohnya ya ini sering banget dipakai ya kalau kasusnya kebangkitan Yesus. Navy Da- SEAL itu di Amerika ya. Itu ada latihan tentaranya itu ada namanya di hari keberapa itu bisa nggak tidur beberapa hari terus mereka berhalusinasi. Nggak ada rekodnya satupun yang mereka berhalusinasi hal yang sama. Itu nggak pernah ada. Berhalusinasi setelah nggak tidur beberapa hari, bener. Tapi nggak pernah hal yang sama. Jadi nggak masuk akal secara saintifik kalau dibilang murid-murid Yesus itu mereka berhalusinasi yang sama. Dan juga saintifik ini mengatakan ya halusinasi itu beda-beda. Nggak semuanya itu visual. Ada yang cuma auditori, ada apa? Jarang yang benar-benar gabungan dua-duanya. Ya jadi kemungkinan mereka dibohongin sama pengalaman pribadi atau dibohongin sesama juga nggak mungkin. Jadi itu cuma kemungkinannya ya satu mereka memang ngomong hal yang benar. Dan juga ditambah ya kesaksian yang bukan pengikutnya. Misalnya Paulus yang dia udah punya karir bagus sebagai penyiksa orang Kristen sekarang tiba-tiba berubah. Dan juga perlu diingat satu fakta. Kekristenan tuh udah bubar ketika Tuhan Yesus disalib. Bubar semua, murid-muridnya juga termasuk Petrus Hmm. lari semua. Followernya mungkin tinggal 3 orang paling. Ya siapa? Ibunya Yesus, Maria Magdalena, sama paling sama Yohanes. Bener nggak? Followernya tinggal 3 tuh kalau Instagram. Gak lama setelah itu, dan sampai hari ini, puluhan, itu followernya itu kalau per hari ini, itu di Kristen itu 2 billion lebih. Ya, per hari ini. Kalau ada Instagramnya itu Kristen itu, Tuhan Yesus ada Instagramnya, followernya itu, orang Nomor Kristen satu. per hari ini itu hampir 3 billion. Hmm. Sebagai bandingannya, Cristiano Ronaldo aja cuma berapa? Paling 500 juta aja. Maksudnya gini, intinya fenomena tiba-tiba orang bisa berubah, yang tadinya udah nol, tiba-tiba sekarang bisa jadi suatu sekte Yudaisme yang baru, itu tuh kecil sekali kalau nggak ada peristiwa yang benar-benar besar. Jadi intinya dari penalaran tadi, kemungkinan terbaik secara logika bahwa memang Yesus bangkit. Itu penjelasan terbaiknya. Ya. Jadi secara logik ya tadi kalau ngomong dari deduksi ya itu. Mereka bohong, kemungkinan dicoret. Dibohongin, dicoret. Ya udah, kemungkinan besar memang mereka berkata benar. Hmm. Itu baru ngomong soal ya peristiwa kebangkitan Yesus. Ini juga didukung oleh pengalaman personal banyak orang yang sampai hari ini mereka berjumpa dengan Yesus kok. Contoh ya ini paling sering itu dibahas sampai di ranah scholar dia tercatat kok ini. Agama Hmm. sebelah. Mereka mimpi bertemu Yesus dan bertobat. Itu banyak banget. Itu membuktikan ya bahwa Yesus itu hidup sampai hari ini. Ya kurang lebih begitu kalau mengenai kebangkitan Yesus. Jadi belum kalau ditambah secara personal ngunjungin kubur kosong di YouTube tuh ada tuh. Waktu mereka buka di Sepulchre, Church Ya, of Holy Sepulchre ya, kalau saya salah quote-nya. Itu para teolog dan itu dari multi agama juga monoteistik semua ngumpul waktu mereka bongkar. Terus waktu hmm. mereka buka kosong ya tepuk tangan gitu kan. Ya, Awalnya dulu saya nggak ngerti apa tapi itu bukti kubur kosong dan belum lagi kalau kita bahas tentang relik dan memang sangat disayangkan karena adanya sejarah ya yang waktu itu cukup kelam terkait kenapa relik itu akhirnya nggak diterima di gereja-gereja yang doktrin reform. Tapi sebenarnya relik itu juga ya ada sedikit bidatnya, ada sedikit positifnya ya di gereja-gereja Katolik. Relik itu kan sangat-sangat di ini dan nanti mungkin tahun depan saya akan ada satu speaker khusus yang ahli Shroud of Turin. Nah, itu akan dibahas secara saintifik, secara bukti, secara sejarah, dan bahkan bukti penempatan. Jadi Shroud of Turin itu kafan yang dipakai untuk membungkus Tuhan Yesus dan itu sudah dibuktikan secara saintifik ketika Tuhan Yesus bangkit itu ada seperti cahaya gamma ray gitu ya, mungkin yang menembus sehingga di kainnya itu ada tergambar sebuah muka dan muka tersebut sudah diinterpolasi secara efek radiasinya dibikin 3D image-nya dan akhirnya ada wajah. Ya memang beberapa denominasi mungkin nggak mau nerima sampai se ekstrim ini, tapi memang penelitian
si teologi ini ke arah sana. Nanti saya akan undang tahun depan. Ini menarik, menarik banget. Saya sudah bicara dengan speakernya dan ini saya harap bisa menjadi pelajaran yang berharga juga buat teman-teman kita sekalian. Oke, terima kasih Pak Edwin untuk pelayanannya hari ini. Nanti kita bertemu Sama-sama. 2 minggu lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia ikutan Bible Study. Tuhan Yesus berkati.